Yakinlah, kami akan menawar dengan adil. Setan tua ruang dan waktu tersenyum dan berkata, siapapun yang menawar tinggi, kamu akan memberikannya kepada siapapun yang kamu inginkan. Ada 5 dari kami di sini, dan kami semua memiliki banyak akumulasi. Penguasa Wanfa Menshan berkata sambil tersenyum. Mereka berlima semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di dunia sumber, dan mereka semua memiliki teknik doppelganger, dan mereka juga berada di level tetua di kota Yulan. Mereka telah berlatih untuk waktu yang lama, dan kekayaan yang telah mereka kumpulkan secara alami luar biasa. Misalnya, sebagai seorang patriark, ada biaya tetap yang tercatat di setiap era. 10.000 penguasa rumah hukum dapat menerobos alam sendiri dan pergi ke dunia sumber lain, dan harta serta kekayaan dapat dibayangkan. Luo Feng, kami adalah dunia sumber yang sama, jika harganya sama, kamu harus mendukung kami. Kata leluhur Guntur. Luo Feng, kamu yang memutuskan. Leluhur angin api juga memandang Luo Feng. 3 alien, 2 penduduk asli, kelimanya benar-benar ingin mendapatkan harta rahasia bawaan ini. Kamu juga tahu bahwa harta rahasia bawaan ini sangat berarti bagiku. Luo Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, aku tidak berencana untuk menjualnya. Sayang sekali. Kelima orang yang hadir sedikit kecewa. Kamu juga telah mengumpulkan 2 salinan sisa-sisa kehidupan khusus. Apakah kamu berencana untuk menjual salah satunya? Setan tua ruang dan waktu bertanya. Inti dari kultivasi dan pemahaman Luo Feng adalah sisik berwarna darah menara bintang, dan mata hidup dan mati. Mata kehidupan dan kehancuran, bagaimanapun, adalah harta rahasia yang disempurnakan dari mayat kehidupan Hunyuan kelas dunia dengan kepala yang lengkap. Namun nyatanya, sudah sangat baik bagi Kaisar Dewa untuk dapat menggunakan bahan kehidupan Hunyuan kelas dunia sebagai inti dari kultivasi mereka. Kumpulkan beberapa salinan, berpartisipasi dalam latihan, dan mungkin Anda dapat berharap untuk melompat keluar dari kandang. 2 salinan yang dikumpulkan Luo Feng di benua asal, satu adalah unicorn emas gelap di domain mimpi, dan yang lainnya adalah tulang hitam. Kedua bahan ini dipilih oleh Luo Feng dengan mata hidup dan mati untuk melihat domain mimpi dan alam pilar surgawi, dan nilai bahan-bahan ini sangat tinggi. Tidak untuk dijual. Luo Feng menyeringai. Pada tahap awal kultivasi, saya lemah dan kekurangan sumber daya. Leluhur Guntur membujuk dari samping, menjual sisa kehidupan khusus dapat membuat kultivasi Anda jauh lebih lancar segera. Luo Feng menggelengkan kepalanya, semuanya, tidak perlu membujukmu. Kelima orang yang hadir cukup tidak berdaya, terlalu sulit untuk mendapatkan sisa kehidupan khusus atau harta rahasia bawaan terbaik. Ketika datang ke kekuatan Luo Feng, setelah melihat pemandangan dunia luar di kota Yulan, dia tidak akan menjualnya dengan mudah. Oleh karena itu, nenek moyang kedua negara mengolah kaisar, dan 3 ras alien juga membudidayakan Raja Dewa Menganggur lainnya, dan membiarkan para junior ini membantu mereka mengumpulkan. Tidak perlu terburu-buru. Setan tua ruang dan waktu tersenyum, ketika Anda perlu berdagang segera, Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Berdagang di dunia luar, Anda khawatir berebut. Berdagang di benua asal, benar-benar aman. Leluhur Guntur juga berkata. Setelah berkultivasi untuk waktu yang lama, mereka memiliki kesabaran yang cukup. Mereka tahu betul bahwa mungkin suatu hari, Luo Feng ini akan menghadapi kesulitan dan harus menjual harta karun. Haha, oke, jika kamu ingin berdagang, aku pasti akan menghubungimu. Luo Feng juga sangat sopan, dan segera mengangkat gelasnya. Malam itu, ketika pesta bubar, Luo Feng diam-diam datang ke lembah es dingin dengan 2 harta karun, hati abadi, dan alam palem. Berteleportasi melalui danau dan menuju ke alam suci 9 sungai. Di alam suci 9 sungai, di kaki gunung suci, ada juga beberapa pembudidaya di sini menunggu perahu terbang resmi. Kali ini aku terbang sendirian dan menuju ke kota Yulan. Luo Feng tidak menunggu kapal terbang resmi sekali seumur hidup, tetapi memutar tangannya dan mengeluarkan tetesan air cian, yang berubah menjadi perahu terbang. Segera mengendarai perahu terbang tetesan air, Luo Feng meninggalkan Gunung Suci. Perahu terbang tetesan air. Ini diperdagangkan ke Luo Feng oleh iblis tua ruang dan waktu dengan kebingungan. Pada awalnya,
Iblis tua ruang dan waktu memilih satu set baju besi dan manik-manik jurang yang ditinggalkan oleh Diwan setelah kematiannya, dan diperkirakan itu bernilai 20.000 kristal Hunyuan. Dan perahu terbang tetesan ini. Bagaimanapun, itu adalah perahu terbang di tingkat akhir Kaisar Dewa, bernilai sekitar 100.000 kristal Hunyuan. Dia memang kehilangan banyak. Luo Feng berdiri di aula Feizo dan melihat ke dunia luar. Tentu saja, Luo Feng juga mengerti bahwa bagi iblis tua ruang dan waktu, membawa sejumlah besar harta karun untuk menembus batas dan berteleportasi ke benua asal, biaya transportasi adalah yang tertinggi. Perahu terbang tetesan air mungkin merupakan salah satu harta karun yang tidak mencolok yang dibawanya. Saya tidak suka mengambil keuntungan, jadi mari kita cari kesempatan untuk memasok iblis tua dari pesawat itu. Luo Feng berpikir. Berteriak. Perahu terbang tetesan air. Ini adalah rahasia penerbangan kehidupan murni, dan yang terbaik adalah menyatukan nafas kehidupan. Dalam hal harta karun kecepatan terbang, dalam hal penyembunyian, mereka jauh lebih rendah dari harta karun rahasia terbang Void. Perahu terbang ini terlalu biasa, untungnya, dengan ranah saya dapat dengan sempurna mengerahkan kekuatan perahu terbang tetesan air ini, dan bahkan atas dasar ini, dengan bantuan Bionic Eye of Annihilation, aliran hidup dan mati, dan penyembunyian nafas lebih kuat. Luo Feng berpikir. Dapat membuat permainan level super ini, yang hanya bisa berarti bahwa perahu terbang ini sedikit lebih lemah. Kali ini saya kembali ke kota Yulan, saya harus berganti ke kapal terbang yang lebih baik. Luo Feng berpikir. Wah, perahu terbang ini benar-benar menyembunyikan napasnya sepenuhnya, terbang dengan hati-hati. Jangkauan pengamatan, Bionic Eye of Annihilation. Luo Feng juga jauh lebih besar daripada di masa lalu, dan bahkan di antara para tetua kota Yulan, tidak banyak yang telah menyusul Luo Feng dalam hal pengamatan dan pengintaian. Pada jarak yang sangat jauh, Anda dapat mendeteksi kehidupan Hunyuan tingkat rendah, dan menghindarinya dari kejauhan. Bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah dapat ditemukan di mana-mana. Luo Feng membutuhkan 12 hari penuh untuk tiba di kota Yulan, saya menemukan total 39 makhluk Hunyuan tingkat rendah dalam perjalanan. Luo Feng tidak berani bergerak sekalipun. Sebab tidak di area berburu biasa. Sebagian besar alam suci 9 sungai adalah wilayah bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah. Pembudidaya hanya dapat mengandalkan 35 kota, berburu di sekitar kota, dan jika semuanya tidak berjalan dengan baik, mereka dapat melarikan diri kembali ke kota kapan saja. Luo Feng tahu ini dengan sangat baik. Pembudidaya, Anda harus benar-benar mengikuti jangkauan berburu, yang merupakan pelajaran yang dibawa oleh kematian sejumlah besar praktisi. Kota Yulan. Luo Feng mengendarai perahu terbang tetesan air dan terbang ke gerbang kota sebelum bersantai. Pedagang di seluruh kota Yulan, Luo Feng telah berkunjung berkali-kali, mana yang membeli dan menjual barang-barang itu, berapa harganya, dan apa reputasi para pedagang, Luo Feng secara alami jelas. Saudara Luo Feng. Luo Feng datang ke sebuah bisnis, dan seorang wanita berbaju merah yang bertanggung jawab atas bisnis itu melihat Luo Feng dan segera menyapanya dengan hangat. Saudara Luo Feng bertarung dengan tim Wei Fang belum lama ini, 2 lawan 5, tidak hanya menang, tetapi juga membunuh Kaisar Dewa Kumo. Sekarang kota itu penuh dengan desas-desus tentang prestise Anda, Saudara Luo Feng. Wanita berbaju merah itu berkata dengan antusias. Saya tidak suka membunuh, tetapi mereka hanya ingin mati, dan saya tidak bisa melakukannya. Luo Feng berkata dengan acuh tak acuh. Kagumi. Wanita berbaju merah itu tersenyum, ayo pergi, duduk di dalam. Jika itu adalah tamu biasa, cukup disambut oleh pelayan biasa. Informasi. Luo Feng yang sekarang dipublikasikan, kekuatannya telah menduduki peringkat 2000 teratas di kota Yulan, dan pria sekuat itu secara alami dihibur oleh pemilik pedagang itu sendiri. Tim trickster menjarah, dan dia bisa melawan? Ini pasti luar biasa, dan saya tidak tahu kapan saya akan menjadi Kaisar Dewa. Beberapa petugas di pedagang menyebarkan berita satu sama lain, mereka tidak mampu membeli informasi Kaisar Dewa, tetapi mereka juga tahu bahwa sebagai 3 kekuatan, mencuri dan menjarah, utama, kekuatan tim penyerbu sangat kuat. Datang ke paviliun elegan di dalam, Luo Feng dan wanita berbaju merah sama-sama duduk. Saya di sini hari ini untuk membeli salinan bagan formasi.
kata Luo Feng, menunjuk ke peta formasi di antara senjata dan harta rahasia yang digantung di luar pavilion, dan dunia yang penuh warna dan indah dicat di tengah barisan, meninggalkan 3 kata khusus. Luo Feng tidak mengetahuinya, tetapi dia bisa merasakan kehendak yang terkandung dalam kata-kata itu, dan tahu bahwa itu adalah arti dari Xuan King Tian. Aduh! Wanita berbaju merah itu melihat diagram formasi dengan heran, diagram arai pemusnahan keheningan surga Xuan King. Ini membutuhkan 8,5 juta kristal Hunyuan. Diagram keheningan surga Xuan King. Diagram susunan harta karun rahasia lapisan semi Hunyuan. Pada level semi Hunyuan yang sama, apakah itu berisi 1 atau 2 dao? Ada perbedaan nilai alam. Ini berisi semacam Tao yang lebih mudah dikendarai, lebih murah, dan memiliki kelompok praktisi yang lebih luas. Ada 2 jenis jalan, yang sulit dikendalikan dan mahal. Kelompok yang berlaku juga kecil. 1 harga, 8 juta kristal Hunyuan. Saya juga akan membeli kapal terbang. Luo Feng sudah tahu tentang diskon mereka, saya juga menginginkan kapal murid Taisu, dan kedua harta itu berjumlah 10 juta kristal Hunyuan. Wanita berbaju merah itu memandang Luo Feng dan tersenyum, diskon biasa, 95 diskon, adalah batasnya. Kali ini penawaran balik jelas lebih rendah dari diskon 95%. Oke, buat saja. Wanita berbaju merah itu tersenyum, saudara Luo Feng dapat lebih mengurus bisnis kita di masa depan. Oke. Luo Feng mengangguk puas perburuan. Terakhir dan jarahan yang membunuh Kumo hanya 10 juta kristal Hunyuan, dan setelah biaya ini, dia menjadi miskin lagi. Saya perlu membeli harta rahasia tingkat semi Hunyuan sekarang, dan di masa depan, akan semakin sedikit harta rahasia yang cocok untuk saya. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan ringan, tidak mungkin, dia tidak mengandalkan harta rahasia apapun, dia cukup kuat di antara orang-orang yang tercerahkan di tahap akhir Kaisar Dewa. Dia juga memiliki hati abadi dan alam di tangannya. Bahkan harta rahasia tingkat semi Hunyuan juga dapat meningkatkan kekuatan. Dengan diagram pemusnahan keheningan langit Xuan King, lautan darahku yang tak berujung juga dapat disusun. Luo Feng berpikir. Meskipun efek dari tubuh laut darah abadi, berkah hati abadi bagus, itu hanya dapat membuat tubuh laut darah abadi bertarung secara langsung sangat kuat, dan tidak dapat membentuk domain skala besar. Mengandalkan murni kemampuan sendiri untuk mengerahkan lapangan, itu masih sedikit lebih lemah. Dengan bantuan susunan diagram ini, kekuatan domain laut darah dapat ditingkatkan beberapa kali lipat. Kapal murid abadi Taisu. Ini adalah kapal yang berisi misteri hidup dan mati, dan juga cukup cocok untuk mata pemusnahan bionik. Luo Feng membayar 10 juta kristal Hunyuan dengan kepuasan dengan imbalan 2 harta ini. Diking, yang sedang mundur, menerima panggilan Luo Feng dan segera meninggalkan bea cukai. Saudara Luo Feng, apakah kamu keluar dari bea cukai secepat ini? Diking terkejut, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mundur untuk waktu yang lama? Kami menyinggung taring, kami tidak yakin, dan tidak cocok untuk keluar dalam waktu singkat. Luo Feng tersenyum sedikit, aku yakin. Tentu? Diking tercengang. Dia yakin bahwa retret ini baru berlalu 360 tahun. Diking bertanya, kami menyinggung wakil pemilik bengkel trik, Penatua Tianhe, apakah Anda yakin akan berurusan dengan ujian Tianhe Yuan? Luo Feng mengangguk. Diking hanya merasa otaknya bergemuruh, dan dia sedikit bingung. Dia menyadari apa yang diwakili oleh anggukan Luo Feng. Kamu telah mencapai tingkat pencerahan akhir dari Kaisar Dewa? Diking memandang Luo Feng dan tidak bisa mempercayainya. 1. Jalan kelahiran dan kehancuran pada tahap awal Kaisar Dewa, sebanding dengan orang yang tercerahkan pada tahap akhir Kaisar Dewa. Belum lagi 2 jalan kehidupan dan kehancuran keduanya berada di tahap tengah Kaisar Dewa. Belum lagi, ada 2 harta karun hati abadi dan alam telapak tangan di tangan. Tentu saja, Luo Feng memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan para tetua bangau. Retret ini bisa dianggap sebagai terobosan. Luo Feng tersenyum. Aku. Kamu, Diking tercengang, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menyaksikan Luo Feng tumbuh dewasa. Biarkan dia, Kaisar Ilahi tercerahkan di tahap tengah, untuk waktu yang lama, bagaimana dia bisa dipermalukan oleh Kaisar Ilahi yang akhirnya menerobos?
Saya sudah lama mendengar bahwa segelintir pemain top dunia yang tak terhitung jumlahnya sangat berbakat. Diking memandang Luo Feng, aku sudah melihatnya. Luo Feng tersenyum. Dia tidak merasa sulit. Selama periode alam semesta primordial, sebelum tahap abadi, dia solid di setiap langkah. Setiap langkah mencapai batas yang luar biasa dari level yang sama. Bahkan melampaui batas. Itu sebabnya saya mengolah tubuh ilahi yang sempurna, dan kehendak spiritual saya bisa begitu tinggi. Di benua asal, fondasi setiap level juga sangat kuat. Terlalu dalam juga memungkinkannya untuk mendapatkan harta seperti menara bintang dan mata kehidupan dan kehancuran, yang pada gilirannya membuat kultivasinya lebih lancar. Tidak sulit untuk membentuk level semi Hunyuan. Luo Feng dan Yuan telah berkomunikasi. Di mata para pendahulu Yuan, masih relatif mudah untuk meraba-raba sumber semi Unhit dalam kegelapan. Ada pembangkit tenaga listrik seperti itu di alam suci kegelapan di mana-mana. Melompat keluar dari kandang adalah di mana letak kesulitan sebenarnya. Bagaimanapun, ini juga merupakan kehormatan bagi saya bahwa Kaisar King saya dapat bekerja sama dengan saudara Luo Feng untuk berburu. Diking menghela nafas. Aku akan pergi berburu, apakah kamu akan pergi? Luo Feng bertanya. Pergi, tentu saja. Diking segera menjawab. Meskipun mereka setuju untuk pergi berburu, Luo Feng dan Diking perlu membuat beberapa persiapan. Luo Feng perlu terbiasa dengan diagram keheningan langit Xuan King yang baru dibeli, dan Diking juga harus mempertimbangkan harta rahasia apa yang dibutuhkan dalam menghadapi musuh yang kuat. Setengah zaman kemudian, mereka berdua berangkat. Luo Feng dan Diking pergi berburu. Kaisar Ngengat dan Kaisar Fu juga menyaksikan mereka pergi. Terakhir kali, saya menyinggung wakil pemilik bengkel trik, tetua Bangau, dan sekarang mereka berdua pergi berburu, begitu mereka dibalas oleh bengkel trik. Kaisar Ngengat khawatir bahwa dia telah berada di kota Yulan begitu lama, dan dia tahu gaya trik Fang dengan sangat baik. Kaisar Fu tersenyum dan melihat ke gerbang gua, karena mereka berani keluar, mereka harus yakin untuk menghadapinya. Jika tebakan saya benar, kami berdua akan lebih baik di kota Yulan. Ini lebih dari 300 zaman waktu. Kaisar tidak berani keluar, dan Kaisar tidak bekerja, jadi dia berlatih mundur di gua. Kamu sangat mempercaya mereka? Emperor Mok terkejut. Aku percaya pada Luo Feng. Kaisar Fu menghabiskan banyak pemikiran pada Luo Feng pada awalnya, mempelajari setiap gerakan Luo Feng, dan setelah menentukan karakter Luo Feng, dia membantu Luo Feng lagi dan lagi, bahkan jika dia menyinggung Kaisar Yan, dia tidak peduli. Kaisar Ngengat memandang Kaisar Fu dengan curiga. Apakah kamu tidak menyadarinya? Tefu tersenyum dan berkata, saudara Luo Feng telah berlatih sejauh ini, tetapi jika dia mengambil inisiatif, dia pasti benar-benar yakin. Kaisar Ngengat memikirkannya, dan itu benar. Dari Dewa Sejati Abadi, hanya butuh lebih dari 1000 tahun untuk tumbuh menjadi sebanding dengan Kaisar King. Teif berkata dengan lembut. Kamu harus tahu bahwa sudah 1000 tahun sejak saudara Luo Feng datang ke kota Yulan. Sumber daya kultivasi di sini lebih baik, dan masuk akal bahwa kemajuan saudara Luo Feng hanya akan lebih cepat. Difu berkata, para leluhur mengatakan bahwa saudara Luo Feng adalah reinkarnasi dari ras alien, atau bakatnya menakutkan, dan sekarang seharusnya yang terakhir. Teif tersenyum, kita hanya perlu menunggu di sini untuk kabar baik. Luo Feng dan Diking naik perahu terbang hitam bersama dan langsung pergi ke gerbang terluar kota Yulan. Bersenandung. Seluruh kota Yulan diselimuti berbagai sistem perlindungan warna-warni, dan ada juga fluktuasi tak terlihat yang menyapu kota berulang kali, yang dengannya lokasi setiap penduduk dapat ditentukan, dan setelah ditentukan bahwa penduduk tidak membayar biaya hidup, target dapat segera dikunci. Atau jika mereka tidak memiliki tempat tinggal selama 3 hari, mereka akan diusir dari kota. Pada saat yang sama, sistem perlindungan ini juga untuk mencegah makhluk Hunyuan tingkat rendah menyelinap masuk. Luo Feng dan Diking, di kapal terbang yang sama, sedang menuju gerbang kota timur. Pesan ini secara alami disinkronkan dengan wakil pemilik bengkel trik, Penatua Tianhe. Di kota Yulan, selama mereka bersedia membayar cukup uang, organisasi intelijen dapat menyinkronkan informasi terbaru kapan saja. Mereka berdua pergi bersama. Penatua Tianhe duduk di sana dan perlahan membuka matanya sipit dan panjang, dan matanya setenang air.
Saya benar-benar tidak sabar untuk pergi berburu selama lebih dari 300 tahun. Tetua Bango tersenyum lembut, dan segera memanggil salah satu bawahannya. Sosok kabut abu-abu Hudao muncul di luar rumah, dan sosok kabut abu-abu memandang Tetua Bango dengan mata hijau, dan memberi hormat dengan hormat, wakil master bengkel. Fok Fang. Penatua Tianhe tersenyum dan memerintahkan, Luo Feng dan Diking mengendarai perahu terbang ke gerbang kota timur. Kamu pergi ke sana, kunci saja lokasi mereka berdua, dan tunggu mereka menjauh dari kota Yulan, lalu beritahu aku. Kedekatan kota Yulan tidak cocok untuk tangan, begitu pihak lain melarikan diri ke kota, sulit baginya untuk mengejar dan membunuh lebih jauh. Sulit bagi pihak lain untuk melarikan diri kembali ke kota, jadi dia perlahan-lahan bisa meramalnya dan membunuh mereka satu persatu. Ada. Fok Fang menjawab dengan hormat, dan menghilang tanpa suara, dan penatua Tianhe merenung, bahkan jika mereka berdua keluar dari dunia sumber, bagaimanapun juga, tingkat pencerahan dari tahap tengah Kaisar Dewa diperkirakan relatif buruk. Bahkan jika Anda pergi berburu dan membawa harta yang paling cocok untuk diri sendiri, diperkirakan bernilai puluhan juta produk Hunyuan. Bunuh musuh dan ambil harta karun, ini adalah hal yang nyaman. Patriark Bango terutama untuk pencegahan. Jika kamu berani menyinggung perasaanku di kota Yulan, kamu harus membayar harga yang cukup. Penatua Bango Surgawi memiliki tatapan dingin di matanya. Di dalam perahu terbang hitam. Saat kami meninggalkan rumah gua, organisasi intelijen kota Yulan seharusnya mengetahuinya, dan bengkel trik seharusnya mengetahuinya. Luo Feng memandang Diking di sampingnya, orang kuat dari bengkel trik, saya khawatir dia telah mengikutinya. Haha, saudara Luo Feng yakin, apa yang aku takutkan? Diking berkata sambil tersenyum. Jika dia Diking bertindak sendirian, dia secara alami tidak akan berani memprovokasi taring berbahaya, tetapi Luo Feng mengakui bahwa dia memiliki kekuatan, cendekiawan tercerahkan di tahap akhir Kaisar Dewa, dan Diking secara alami bersedia menemaninya untuk menerobos. Saudara Luo Feng, sebelum kamu pergi keluar kota, kamu harus menjelaskan bahwa perburuan ini bernilai 9 poin. Diking memandang Luo Feng, ini mungkin terakhir kalinya kamu dan aku akan berburu dalam tim, 119 poin, aku sudah memanfaatkannya. Dalam keadaan normal, Kaisar Ilahi terlambat tercerahkan tidak akan membawa Kaisar Ilahi terlambat tercerahkan untuk berburu. Ada celah penting dalam kekuatan kedua belah pihak. Bagus, bagus. Luo Feng menjawab sambil tersenyum, sesuai dengan apa yang kamu katakan. Kedua belah pihak sangat bangga dan tidak mau saling memanfaatkan terlalu banyak. Luo Feng juga tahu. Ketika perburuan ini selesai dan dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, Diking takut dia tidak akan mau membentuk tim lagi. Kesenjangannya terlalu besar. Tidak ada gunanya bekerja sama lagi. Kali ini, diperkirakan akan menjadi perburuan terakhir kedua belah pihak. Ketika saya datang ke kota Yulan, Diking mengatur tempat tinggal di rumah gua, meminjamkan Hunyuan Jing kepada saya, mengajak saya berburu, dan mengajari saya beberapa pengalaman berburu, saya berhutang budi padanya. Luo Feng ingat di dalam hatinya. Kaisar Qing memang mengolah Luo Feng sebagai pendamping hidup dan mati, tetapi Luo Feng tumbuh terlalu cepat. Panggil. Perahu terbang hitam terbang di sepanjang gerbang kota timur dalam sekejap. Tidak jauh dari gerbang kota timur, sosok kabut abu-abu memandangi perahu terbang hitam itu. Mereka berada di luar kota. Fok Fang menyaksikan dari afara. Pada saat yang sama dia melihatnya, tanda tak terlihat jatuh di perahu terbang hitam, dan dia tidak secara langsung menjejak Luo Feng dan Diking. Lagi pula, semakin kuat kekuatannya, semakin tajam persepsinya, dan semakin tersembunyi hanya di perahu terbang. Huya juga mengemudikan perahu terbang, menjaga jarak yang cukup jauh sebelum meninggalkan kota. Penindasan alam suci 9 sungai terlalu kuat, bahkan jika itu adalah tanda pelacakannya, itu harus dipastikan berada dalam kisaran tertentu. Jika jaraknya terlalu jauh, persepsi akan menjadi semakin kabur. Di dalam perahu terbang hitam. Setelah meninggalkan kota, bengkel trik dapat menyerang kapan saja. Diking mengamati sekeliling, tetapi tidak memperhatikan tanda tak terlihat di permukaan kapal terbang. Luo Feng, mata bionik pemusnahan, di tengah alisnya telah dibuka. Dao kehidupan dan kehancuran, di tahap awal Kaisar Dewa, Dao kehidupan dan kehancuran di tengah Kaisar Ilahi. Akumulasi alam telah membuat penelitian Luo Feng tentang mata kehidupan dan kehancuran,
semakin mendalam, dan metode rahasia Bionic Eye of Life and Destruction ini secara alami lebih mahir. Saudara Kaisar King, saat kami meninggalkan kota, Trickster Fang telah mengunci kami. Mata pemusnahan Bionic Luo Feng bisa melihat tanda samar di permukaan kapal. Mengunci kami? Di King terkejut. Tanda sebab dan akibat, trik yang sangat cerdas. Luo Feng menyaksikan dengan mata penghancuran Bionic. Jika itu adalah mata kehidupan dan kehancuran yang sebenarnya, saya khawatir formasi pelindung seluruh kota Yulan tidak akan dapat menghentikan mengintip. Luo Feng dapat berdiri di sini, dan dia dapat memata-matai semua gerakan semua makhluk di kota Yulan. Namun, jika mata hidup dan mati dibawa keluar dari dunia sumber, saya khawatir bencana besar akan menimpa Anda. Metode rahasia ini, Bionic Eye of Annihilation, juga dapat melihat garis sebab dan akibat yang samar pada jejak. Benang kausal meresap ke dalam kekosongan dan menghubungkan tempat-tempat yang jauh. Saya akan melihat siapa yang kami lacak. Luo Feng tersenyum sedikit, dan hantu berwarna darah terbang keluar dari tubuhnya, dan perahu terbang hitam itu terbang keluar, mengikuti garis sebab dan akibat, dan dengan cepat terbang menuju ujung yang lain. Cukup jauh di belakang, Fok Fang mengendarai perahu terbang biasa baru saja keluar dari kota Yulan. Wah! Di dalam aula perahu terbang. Fok Fang melihat ke depan, dan dengan sigil, dia mengunci posisi perahu terbang hitam. Wakil pemilik, mereka sekarang berada dalam jarak tertentu dari kota Yulan, dan saya sudah pergi keluar kota untuk mengikuti mereka. Fok Fang segera menghubungi Penatua Bangau, lokasi mereka, saya dapat memilih kapan saja. Baiklah, kamu hanya perlu mengawasi mereka. Patriark Bangau menjawab. Fok Fang masih sangat santai saat mengendalikan kapal terbang. Dia adalah yang terbaik dalam melacak, melarikan diri, mantra, dan cara lain, melacak, Luo Feng dan Di King, dia tidak pernah khawatir sama sekali, yang bernama Luo Feng ini benar-benar sombong. Hanya demi 50 juta kristal Hunyuan, saya lebih suka menyinggung para tetua Tianhe. Sebagai orang tingkat menengah dan tinggi di bengkel trik, Fok Fang juga memahami seluruh prosesnya. Tetua Bangau Surgawi terkenal galak dan kejam, dan begitu dia bergerak, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Mist Fang telah melihat tetua Bangau bergerak. Itu benar-benar menakutkan. Setiap patriark kota Yulan tidak dapat diremehkan. Karena para patriark ini umumnya kuat di dunia sumber, mereka memiliki teknik doppelganger, dan tidak ada kekurangan peluang. Telah mengasah sarana mereka sendiri sampai ke titik kengerian yang ekstrim. Wah! Mist Fang mengemudikan perahu terbang, menjaga jarak yang cukup jauh dari perahu terbang Luo Feng, dan terus terbang. Tiba-tiba, cakar besar berbulu mengulurkan tangan dari kedalaman langit dan meraih kapal Mist Fang. Tidak baik. Kehidupan Hunyuan yang lebih rendah. Disergap. Fok Fang adalah roh, dia pandai melarikan diri, melacak, dan sekarang dia tidak jauh dari kota, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan disergap oleh makhluk Hunyuan tingkat rendah di posisi ini. Saat cakar berbulu raksasa mencakar itu, dunia sekitarnya seolah-olah telah dipotong. Ini sangkar luar angkasa. Dunia tempat taring kabut mengendalikan perahu terbang telah menjadi sangkar langit dan bumi yang lengkap. Sangkar langit dan bumi ini. Di telapak tangan cakar berbulu itu. Harta karun bawaan, alam palem. Lari. Jika Anda tinggal di perahu terbang, Anda pasti akan mati, dan taring kabut meraung dalam sekejap, berubah menjadi kabut yang luar biasa dan tak berujung. Kabut ini ingin merobek kandang langit dan bumi, dan ingin keluar. Pada saat yang sama, ada juga 9 kabut samar yang tersembunyi di dalamnya, dan itu langsung menyebar dan melarikan diri dengan bantuan garis kausal yang samar-samar. Mist Fang adalah pembudidaya dunia sumber, dan dia memiliki teknik doppelganger, jadi dia tidak membeli harta melarikan diri yang terlalu kuat, dan metode melarikan dirinya sendiri juga sangat kuat. Ledakan. Cakar berbulu besar tiba-tiba mengepal. Pegangan ini. Dunia di telapak tanganmu semuanya musnah. Dan dengan sosok agung dengan telapak tangan berbulu besar, alis, mata bionik, terbuka, dan melihat garis-garis kausal samar yang ingin dihindari oleh gigi kabut, dan dia memegang telapak tangannya yang besar, dan dunia di telapak tangannya padam, tetapi itu juga ditujukan pada setiap garis kausal, memusnahkan setiap tubuh kabut yang melarikan diri. Tidak, kabut itu dimusnahkan, tetapi ada juga kabut yang sangat tangguh dan berjuang untuk melawan.
Telapak tangan berbulu ke Luo Feng dikendalikan oleh tubuh laut darah abadi, memiliki kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya, dan dia secara paksa mencubit kabut yang keras dan sulit ini menjadi ketiadaan dan benar-benar memusnahkannya. Tidak peduli seberapa baik Kaisar Ilahi tercerahkan, Fok Fang, tahap menengah dalam melarikan diri, di bawah cakar berbulu besar, dia sudah terbunuh dalam satu gerakan. Harta karun yang dia bawa juga jatuh ke tangan Luo Feng. Kaisar Ilahi Tengah, Fok Fang. Luo Feng mengerti, penatua Bango Surgawi mengirim Fok Fang untuk melacak. Kekuatan harta rahasia bawaan, alam palem, ini memang luar biasa. Luo Feng melihat cakarnya yang berbulu dengan puas. 4. Dengan kekuatanku, aku tidak memiliki alam tengah di telapak tanganku, bahkan jika aku mengandalkan tubuh laut darah abadi, diperkirakan akan dibutuhkan 3 atau 5 gerakan untuk memadamkan taring kabut. Luo Feng cukup puas, ada alam di telapak tanganmu, hanya satu gerakan. Tidak heran para patriark menginginkan harta seperti itu, dan kekuatan mereka memang meningkat pesat. Panggil. Luo Feng mengguncang tubuhnya, berubah menjadi hantu berwarna darah dan meleleh ke langit dan bumi, dan menghilang.